Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah mengikuti ujian P3K tahap kedua. Semoga nilainya di atas passing grade sehingga nanti teman-teman dinyatakan lulus dalam P3K tahap kedua. Bagi teman-teman yang nilainya belum memenuhi passing grade, masih ada kesempatan untuk belajar mempersiapkan pada tahap ketiga. Jadi kita bisa mulai belajar kembali nanti P3K tahap ketiga teman-teman bisa mengikuti kembali dan semoga pada ujian P3K tahap ketiga teman-teman bisa lulus. Bagi teman-teman yang sudah memenuhi passing grade bisa menunggu jadwal pengumumannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi dan soal BK. Persiapan bagi teman-teman yang nilainya belum memenuhi passing grade untuk nanti ikut lagi pada ujian P3K tahap ketiga. Nah, kali ini saya akan membahas tentang asesmen kebutuhan peserta didik. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Nah, kita akan bahas apa itu asesmen. Asesmen itu merupakan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi dari tes atau sumber lain seperti tes yang terstandar, skala penilaian, observasi, wawancara, teknik klasifikasi, dan catatan-catatan tentang konseli sehingga membantu guru BK dalam memahami konseli yang dilayani. Kemudian, asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling Depdiknas tahun 2007 nomor 220 meliputi dua area, yaitu asesmen lingkungan yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat atau orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi guru BK dan kebijakan pimpinan sekolah atau madrasah. Kemudian asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik yaitu kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap, dan kebiasaan belajar, minat-minat yaitu pekerjaan, jurusan, olahraga, seni, dan keagamaan, masalah-masalah yang dialami dan kepribadian, atau tugas-tugas perkembangannya sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Teknik tes. Jadi pengertiannya itu adalah suatu alat atau metode pengumpulan data yang sudah disestandardisasikan untuk mengukur aspek perilaku atau aspek kemampuan atau kecakapan individu atau kelompok. Kegunaannya yaitu yang pertama untuk klasifikasi, yaitu seleksi, sertifikasi, penyaringan, penempatan, dan diagnosis. Kemudian untuk pemahaman diri, yaitu mengetahui potensi dan karakteristik. Kemudian evaluasi program, yaitu menilai efektivitas program. Kemudian penelitian ilmiah mendefinisikan operasional variabel. Kemudian jenis tes psikologi dalam BK ini yang biasa digunakan, yaitu tes intelijensi seperti SPM, CFIT, WISC, dan WAIS. Kemudian ada tes bakat, ada tes minat, dan tes kepribadian. Kemudian untuk teknik non-tes seperti observasi, yaitu pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian. Ada dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti seperti gambar, kutipan, clipping, dan sebagainya. Ada sosiometri, yaitu meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya dalam suatu kelompok. Kemudian ada alat ungkap masalah, digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek permasalahan yang sedang dihadapi konseli. Kemudian ada ITP, instrumen untuk mengukur perkembangan individu. Ada angket dan psikologis, yaitu sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden. Kelebihan dan kelemahan dari observasi. Kelebihannya yaitu memberikan tambahan informasi yang mungkin tidak dapat teknik lain. Kemudian menjaring tingkah laku yang nyata tergantung kemauan objek yang diobservasi. Kelemahannya yaitu keterbatasan manusia menyimpan hasil pengamatan. Cara pandang antar observer belum tentu sama. Ada kecenderungan dalam menilai berdasarkan ciri-ciri.
Kemudian kelebihan dan kelemahan dari wawancara. Kelebihannya yaitu salah satu metode yang terbaik untuk menilai individu. Tidak dibatasi oleh tingkatan umur dan tingkatan pendidikan subjek yang sedang diselidiki. Dalam riset-riset sosial hampir tidak bisa ditinggalkan alat verifikasi terhadap data yang diperoleh dengan teknik lainnya dapat diselenggarakan sambil mengadakan observasi. Kelemahannya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak tergantung pada kesediaan, kemampuan, dan waktu yang tepat dari interview. Kemudian jalan dan isi wawancara sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Kemudian membutuhkan interviewer yang benar-benar menguasai bahasan interview. Jika pendekatan sahabat karib untuk meneliti masyarakat yang sangat heterogen, maka diperlukan interviewer yang cukup banyak. Dan yang terakhir adalah sulit untuk menciptakan situasi yang terstandar. Kelebihan dan kelemahan angket atau kuesioner. Kelebihannya yaitu praktis, yaitu dapat mendapatkan jumlah responden yang banyak dalam waktu singkat. Kemudian pada angket tertutup memudahkan guru BK dalam membuat tabulasi hasil. Pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Kelemahannya yaitu responden terkadang tidak teliti sehingga ada yang terlewatkan. Kemudian responden dengan tingkat pendidikan tertentu akan kesulitan mengisi angket atau kuesioner. Nah, sekarang kita belajar untuk membahas soalnya. Guru BK ingin mengetahui beberapa aspek psikologi serta partisipasi dan kesungguhan hati serta toleransi siswa. Strategi yang paling tepat digunakan oleh guru BK adalah A. Tes, B. Observasi, C. Autobiografi, kemudian D. Checklist. Nah, untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah yang B, di mana observasi itu adalah kegiatan dilakukan untuk memproses objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yani mengikuti tes IQ di sekolahnya. Dari hasil tes diperoleh skor yang didapatkan oleh Yani adalah 105. Maka tingkat IQ Yani masuk dalam kategori A superior, B normal, C normal, D perbatasan. Nah, dari soal ini kita bisa melihat pada tabel sebelahnya, yaitu masuk dalam normal. Jawabannya adalah yang C, di mana di situ normal adalah IQ skornya 90 sampai 109 dan si Yani ini mendapatkan tes IQ skornya adalah 105, maka masuk dalam kategori normal. Nah, untuk soal nomor 3, Bu Sari ingin mengetahui kemampuan potensi yang dimiliki oleh salah satu siswanya. Maka tes yang bisa dilakukan oleh Bu Sari adalah A. DAT, B. WAIS, C. WISC, D. SPPN. Jawaban yang benar yang dilakukan oleh Bu Sari adalah yang A, yaitu DAT, di mana DAT itu adalah Differential Aptitude Test, yaitu tes bakat yang disusun oleh Bena. Kemudian untuk SPPM itu adalah Standar Progressive Mathematics ya, yaitu tes intelijensi yang dirancang oleh C.C. Raven. Kemudian untuk WISC itu adalah intelijensi umum, yaitu usia 6-16 tahun. Kemudian ada juga ya data EPPS untuk pengetahuan teman-teman, yaitu tes EPPS singkatan dari Edward Personal Preference Schedule, yaitu tes kepribadian yang ditemukan oleh Henry Murray. Jadi untuk jawaban nomor 3, mengetahui potensi, maka jawabannya adalah yang A, DAT, yaitu tes bakat. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Guru BK melakukan pengamatan terhadap dampak intervensi yang diberikan teknik desientisasi sistematis terhadap siswa yang fobia. Yang dilakukan guru BK adalah A. Observasi naturalistik, B. Observasi eksperimental, C. Observasi partisipan, D. Observasi non-partisipan. Untuk soal nomor 4, jawabannya betul adalah yang B, yaitu observasi eksperimental. Untuk observasi naturalistik itu adalah
observasi yang dilakukan secara alamiah ya, dalam kondisi apa adanya. Jadi misalkan peneliti yang mengamati perilaku binatang di kebun binatang. Kemudian untuk observasi eksperimental itu adalah observasi yang dilakukan terhadap subjek dalam suasana eksperimen atau kondisi yang diciptakan sebelumnya. Di sini terlihat jelas ya bahwa sudah ada kondisi yang diciptakan sebelumnya, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Kemudian untuk observasi partisipan itu adalah observer berarti mengikuti langsung ya, ikut dalam kegiatan. Kalau observasi non partisipan berarti observer itu tidak ikut langsung dalam kegiatan penelitian. Nah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, nomor 5. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan individu adalah A. Aum, B. Sosiometri, C. ITP, D. DCM. Untuk soal nomor 5 ini yang betul jawabannya adalah yang mana ya teman-teman? Untuk mengukur tingkat perkembangan individu ya, kuncinya itu. Berarti jawabannya yang C. Di mana untuk tes Aum itu adalah untuk mengungkap aspek-aspek permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu atau konseli. Kalau sosiometri itu untuk meneliti hubungan antar anggota kelompok lainnya dalam suatu kelompok. Kalau DCM itu digunakan untuk mengungkap masalah siswa. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Berikut soal-soal dan juga materi yang bisa saya berikan untuk penguatan teman-teman dalam memahami soal-soal P3K. Tetap optimis, semoga lulus pada ujian tahap kedua ini ya teman-teman. Bagi yang belum mengikuti passing grade masih ada kesempatan untuk belajar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.